Salat. Wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu, membaguskan wudunya, lalu salat 2 rakaat, tanpa terbersit suatu urusan keduniaan dalam pikirannya, dia keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan ibunya. Di tengah para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang karenanya Allah menggugurkan dosa-dosa dan meninggikan derajat? Yaitu membaguskan wudhu ketika malas mengerjakannya, melangkahkan kaki ke masjid, dan menanti waktu salat setelah salat. Beliau berwudhu 1 kali, lalu bersabda, inilah wudhu yang dengannya Allah menerima salat. Beliau berwudhu 2 kali, lalu bersabda, barang siapa yang berwudhu 2 kali, Allah memberikan pahalanya 2 kali. Kemudian beliau berwudhu 3 kali, lalu bersabda, inilah cara wudhuku, wudhu para nabi sebelumku, dan wudhu Khalil Ar-Rahman kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau juga pernah bersabda bahwa apabila hamba muslim berwudhu lalu berkumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Apabila dia menghirupkan air ke hidung dan mengeluarkannya lagi, keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Apabila dia membasuh wajahnya, keluarlah dosa-dosa dari wajahnya hingga yang ada di bawah kelopak matanya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, keluarlah dosa-dosa dari tangannya hingga yang ada di bawah kuku jari-jari tangannya. Apabila dia mengusap kepala, keluarlah dosa-dosa dari kepalanya hingga yang ada di bawah telinganya. Apabila dia membasuh kedua kakinya, keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya hingga yang ada di bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian, langkahnya menuju masjid dan salatnya merupakan ibadah sunnah baginya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengutus salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mesir untuk mengambil tirai Ka'bah. Lalu, orang itu singgah di salah satu wilayah Syam, tempat berdiri pertapaan seorang rahib. Tidak ada rahib lain yang lebih alim dari dia. Utusan Umar ini ingin menemuinya dan mengetahui ilmunya. Lalu, dia mendatanginya dan membuka pintu rumahnya. Akan tetapi, pintu itu tidak dapat terbuka lebar. Kemudian utusan itu menemui rahib, lalu bertanya untuk mendengarkan dan mengagumi ilmunya. Dia pun mengadukan kepadanya tentang dirinya yang tertahan di pintu rumah tersebut. Rahib itu menjawab, ketika kami melihatmu, ketika engkau datang kepada kami takut seperti takutnya rakyat kepada penguasa. Kami takut kepadamu. Kami menahanmu di pintu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, apabila kamu takut kepada penguasa, berwudulah, dan perintahkanlah keluargamu berwudu. Sebab, barang siapa yang berwudu, dia berada dalam perlindungan dari apa yang kamu takutkan. Kami mengunci pintu itu bagimu hingga engkau berwudu dan berwudu pula semua orang yang ada di dalam rumah, serta kami melaksanakan salat. Karenanya, kami merasa tenteram terhadapmu, kemudian membukakan pintu itu untukmu. Salat 5 waktu. Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sungai air tawar yang mengalir di depan rumah siapa saja di antara kalian. Dia mandi di situ setiap hari 5 kali. Apakah menurutmu hal itu akan meninggalkan kotoran pada badannya? Para sahabat menjawab, tidak sedikit pun. Kemudian, beliau bersabda, salat 5 waktu itu dapat menghilangkan dosa sebagaimana air membersihkan kotoran. Salat-salat itu adalah penebusan dosa yang dikerjakan pada waktu di antara salat-salat tersebut selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kebaikan itu menggugurkan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Quran Surat Hud 144. Maksudnya, menggugurkan dosa hingga tak tersisa sedikit pun, seolah-olah tak pernah ada. Al-Bukhari, Muslim, para pemilik sunan, dan lain-lain meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa seorang laki-laki mencium seorang perempuan. Lalu, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyampaikan hal itu seakan-akan menanyakan kafarat dendanya. Turunlah ayat, dan tegakkanlah salat di kedua tepi siang. Quran Surat Hud, 114. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, hanya ini. Beliau menjawab, ini untuk orang yang mengamalkannya dari umatku. Ahmad, Muslim, dan lain-lain meriwayatkan hadis dari Abu Umamah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, tegakkanlah hukuman Allah sekali atau 2 kali.
Beliau berpaling darinya, kemudian ditegakkan salat. Setelah selesai, beliau bertanya, "Di mana laki-laki tadi?" Orang itu menjawab, "Aku di sini." Beliau bertanya, "Engkaukah yang telah menyempurnakan wudhu dan salat bersama kami tadi?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Dosa-dosamu telah dikan seperti ketika engkau dilahirkan ibumu, maka janganlah mengulangi perbuatan-perbuatan dosa itu." Ketika itu, turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tegakkanlah salat di kedua tepi siang. Quran Surat Hud, 114. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya, lalu dia pergi ke masjid untuk salat berjamaah, selama dalam perjalanan itu, dia dianggap sedang salat. Untuk satu langkahnya dituliskan sebagai satu kebaikan dan dengan langkah lainnya digugurkankan satu dosa. Apabila siapapun dari kamu mendengar iqomah, janganlah menunda-nunda waktu. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh rumahnya. Orang-orang bertanya, "Mengapa, wahai Abu Hurairah?" Dia menjawab, "Karena banyaknya langkah." Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk orang-orang yang mendapat syafaat-Mu dan menganugerahi aku kedekatan dengan-Mu di surga." Beliau menjawab, "Perbanyaklah sujud." Ada yang mengatakan bahwa keadaan hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika sujud. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan bersujudlah dan mendekatlah." Quran Surat Al-Alaq 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tampak pada wajah mereka bekas-bekas sujud." Quran Surat Al-Fat 29. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah wajah mereka yang menempel pada tanah ketika bersujud. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah cahaya kehusyukan yang terpancar dari dalam batin yang keluar dari tubuh. Inilah pendapat yang paling kuat. Sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah tanda putih bekas wudhu yang tampak pada wajah mereka pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika anak Adam membaca ayat-ayat sajadah, lalu dia bersujud, setan lari darinya sambil menangis. Dia berkata, 'Celakalah aku. Orang ini disuruh bersujud, lalu bersujud maka baginya surga. Sementara aku diperintahkan bersujud, tetapi aku menolak. Karenanya, aku masuk neraka.'" Menyempurnakan sholat dengan rendah hati dan khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat." Quran Surat Al-Mu'minun, 1-2. Ketahuilah bahwa tentang kehusyukan ini, di antara para ulama ada yang menjadikannya sebagai bagian dari pekerjaan-pekerjaan hati, seperti rasa takut. Sebagian yang lain menjadikannya sebagai bagian dari pekerjaan-pekerjaan anggota badan, seperti ketenangan, tidak berpaling, dan tidak bersendau gurau. Mereka berbeda pendapat ihwal kehusyukan, apakah termasuk fardu salat atau hanya keutamaan. Yang berpegang pada pendapat pertama, fardu, berargumen dengan hadis, "Salat bagi hamba hanyalah yang disadari, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku." Quran Surat Taha, 14. Lalai berlawanan dengan zikir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf, 205. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Sirin. Katanya, "Aku diberitahu bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat, beliau mengangkat pandangannya ke langit." Turunlah ayat di atas, Surah Al-A'raf ayat 205. Abdur Razak menambahkan, maka Allah memerintahkannya agar khusyuk, dan menundukkan pandangan ke tempat sujud. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, ketika menunaikan salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pandangannya ke langit. Lalu, turunlah ayat ini, lalu beliau menundukkan kepala. Al-Hasan meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kamu. Sungai itu mengalirkan air yang berlimpah. Dia mandi di situ 5 kali sehari. Apakah akan tersisa kotoran darinya? Yakni, salat 5 waktu itu menyucikan dosa dan tidak menyisakannya sedikit pun selain dosa-dosa besar. Hal itu diperoleh apabila salat tersebut dilakukan dengan kehadiran hati penghayatan. Jika tidak, salat itu tertolak.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, difardukannya salat, diperintahkannya haji dan tawaf, dan disiarkannya ibadah hanyalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal-hal tersebut tidak terdapat di dalam kalbumu, serta tidak mencari keagungan dan ketakutan, zikirmu tidak bernilai. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegah kekejian dan kemunkaran, dia tidak bertambah dekat kepada Allah, tetapi bertambah jauh. Bakar bin Abdillah berkata, wahai anak Adam, apabila engkau mau masuk kepada maulamu tanpa izin dan berkata kepadanya tanpa penerjemah, engkau bisa. Salah seorang yang hadir bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, engkau membaguskan wudumu dan masuk ke dalam mihrabmu. Itu berarti engkau telah datang kepada maulamu dan berkata kepadanya tanpa penerjemah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada kami dan kami pun berbicara kepadanya. Akan tetapi, ketika tiba waktu salat, seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan kami pun tidak mengenalnya karena disibukkan dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang salat orang yang tidak menghadirkan hati bersama badannya. Apabila Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam sedang menegakkan salat, detak jantungnya terdengar hingga jarak 2 mil. Apabila sedang menegakkan salat, Said Al-Tanuhi tidak henti-henti air mata menetes dari pipi hingga membasahi janggutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang memainkan janggutnya ketika salat, maka beliau bersabda, kalau hati orang ini khusyuk pula anggota-anggota badannya. Jika tiba waktu salat, Ali Karomolohu wajah menggigil dan pucat wajahnya. Lalu seseorang bertanya, apa gerangan yang menimpamu, wahai Amirul Mukminin? Ali menjawab, telah datang waktu menunaikan amanat yang pernah Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Akan tetapi, semua menolak untuk memikulnya, maka aku memikulnya. Diriwayatkan bahwa kalau Ali bin Al-Hasan berwudu, kulitnya menjadi pucat. Lalu keluarganya bertanya, apa yang menimpamu ketika berwudu? Ali bin Al-Hasan menjawab, tahukah kamu, di hadapan siapa aku akan berdiri? Hatim Al-Asyam ditanya tentang salatnya. Dia menjawab, apabila tiba waktu salat, aku membaguskan wudu dan pergi menuju tempat salat. Aku duduk di situ hingga anggota-anggota tubuhku menyatu. Lalu, aku berdiri untuk salat. Aku jadikan Ka'bah di antara kedua alisku, Asirat di bawah kakiku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan malaikat maut di hadapanku. Aku anggap itu sebagai salatku yang terakhir. Kemudian, aku berdiri di antara harapan raja dan takut khauf. Aku bertakbir dengan keteguhan, membaca Al-Fatihah dan surah secara tartil, ruku dengan kerendahan hati, bersujud dengan khusyuk, duduk di atas kaki sebelah kiri, menumpukkan kaki kanan di atas ibu jari kaki, dan menyertai semua itu dengan ikhlas. Selanjutnya, aku tidak tahu, apakah salat itu diterima atau tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang diikuti tafakur adalah lebih baik daripada salat malam dengan hati yang lalai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman, orang-orang dari umatku mendatangi masjid. Lalu, mereka duduk melingkar, sementara yang mereka ingat adalah dunia dan cinta kepadanya. Karena itu, janganlah berkumpul bersama mereka, karena Allah tak butuh mereka. Al-Hasan meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah saya beritahukan kepadamu tentang pencuri yang paling jahat? Para sahabat bertanya, siapakah dia, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mencuri dari salatnya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dia mencuri? Beliau menjawab, dia tak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal pertama yang dihisab dari hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika dia telah menyempurnakannya, dimudahkan penghisaban baginya. Akan tetapi, jika salatnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, apakah hambaku ini mengerjakan salat-salat sunnah? Maka sempurnakanlah salat fardu itu dengannya. Di tempat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada karunia kepada hamba yang lebih baik daripada diberitahu tentang salat 2 rakaat, lalu menegakkannya. Kalau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hendak menegakkan salat, badannya menggigil dan giginya berdetak.
Lalu ada yang bertanya, apa yang menimpamu? Umar menjawab, telah tiba waktu menunaikan amanat dan menegakkan yang fardu. Aku tidak tahu bagaimana menunaikannya. Khalaf bin Ayub sedang menunaikan salat, tiba-tiba kumbang besar menyengatnya hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi, dia tidak merasakannya hingga Ibnu Said datang dan memberitahukannya, lalu dia menyucikan pakaiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, kumbang besar telah menyengatmu hingga keluar darah dari tubuhmu, tetapi engkau tidak merasakannya. Khalaf berkata, apakah hal seperti ini akan dirasakan oleh seorang yang sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa, serta malaikat maut ada di belakangnya, neraka di samping kirinya, dan al-sirat di bawah kakinya. Penyakit borok menggerogoti tangan Amir bin Zar yang dikenal sebagai orang zuhud dan ahli ibadah. Para dokter mengatakan, tanganmu harus diamputasi. Amr bin Zar berkata, potonglah. Para dokter menolak, kami tidak akan memotongnya kecuali setelah mengikatmu dengan tali. Namun, Umar bin Zar berkata, tidak, tetapi jika aku telah memulai salat, pada saat itu potonglah. Ketika dia memulai salat, dipotonglah tangannya. Dia pun tidak merasakannya. Khusyuk dalam sholat. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa pada suatu hari Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, pernahkah Anda melihat malaikat di langit di atas dipan dengan dikelilingi 70.000 malaikat lain yang berbaris? Mereka setia melayaninya. Dari setiap nafas yang dihirup malaikat itu Allah menciptakan malaikat lain. Kini, aku lihat malaikat itu berada di atas gunung Qaif dan sayapnya patah. Ketika melihatku, dia meminta tolong kepadaku. Aku bertanya, apa kesalahanmu? Dia menjawab, pada malam Miraj, aku sedang berada di atas dipan. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlalu di hadapanku, tetapi aku tidak berdiri untuk menghormatinya. Karena itu, Allah menghukumku dengan hukuman ini dan meletakkanku di tempat ini. Sebagaimana engkau lihat, lalu, aku tunduk kepada Allah dan memohon syafaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Jibril, katakan kepadanya agar dia bersalawat kepada Muhammad. Dia bersalawat kepadamu. Lalu, Allah pun mengampuninya dan menumbuhkan lagi sayapnya. Diriwayatkan bahwa amalan hamba yang pertama kali dilihat pada hari kiamat adalah salat. Jika didapati sempurna, diterima darinya dan juga amalan-amalan yang lain. Akan tetapi, jika didapati cacat, dikembalikan salat itu kepadanya dan juga amalan-amalan lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat fardu adalah seperti timbangan. Bagi siapa yang menyempurnakan, sempurnalah ia. Sementara itu, Yazid al-Rikashi berkata, salat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu setimbang seakan-akan benda yang ditimbang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang dari umatku mendirikan salat. Ruku dan sujud mereka sama. Sesuatu di antara salat mereka itu seperti yang ada di antara langit dan bumi. Beliau menunjukkan kepada kehusyukan. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat, Allah tidak memandang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujudnya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan salat pada waktunya, membaguskan wudunya, serta menyempurnakan ruku, sujud, dan kehusyukannya, salat itu naik ke langit dengan wajah putih bercahaya. Dia berkata, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku. Akan tetapi, barang siapa yang mendirikan salat di luar waktunya, tidak membaguskan wudunya, serta tidak menyempurnakan rukuk, sujud, dan kehusyukannya, salat itu naik ke langit dengan wajah hitam kelam. Dia berkata, semoga Allah menelantarkanmu sebagaimana engkau telah menelantarkanku. Dengan demikian, atas kehendak Allah, salat itu dilipat sebagaimana pakaian manusia dilipat, lalu dipukulkan ke wajah orang itu. Ibnu Mas'ud berkata, salat adalah takaran. Barang siapa menyempurnakannya, sempurnalah ia. Akan tetapi, barang siapa yang menguranginya, hendaknya dia merenungkan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Quran Surat Al-Mutaffifin, 1. Seorang ulama mengatakan, perumpamaan orang yang salat itu seperti pedagang yang tidak beroleh laba sebelum kembali modalnya. Demikian pula salat, tidak diterima sunnahnya sebelum ditunaikan fardunya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata,
jika tiba waktu salat, berdirilah di hadapan api murka Tuhanmu yang kalian nyalakan. Lalu padamkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat itu ketenangan dan kerendahan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, dia tidak bertambah dekat kepada Allah, tetapi bertambah jauh. Salat orang yang lalai tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Betapa banyak orang berdiri untuk salat tetapi tidak memperoleh selain letih dan lelah, dan tidak menginginkannya selain orang yang lalai. Tiadalah hamba memperoleh sesuatu dari salatnya selain yang dilakukannya dengan sadar. Ahli makrifat berkata, salat itu adalah 4 hal, yaitu dimulai dengan ilmu, berdiri dengan rasa malu, ditegakkan dengan keagungan, dan keluar darinya dengan rasa takut. Sementara seseorang guru sufi berkata, barang siapa yang hatinya tidak menyatukan dengan hakikat, rusaklah salatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga ada sebuah sungai bernama Al-Afyah. Di situ terdapat para bidadari yang Allah ciptakan dari safaran yang bermain dengan mutiara dan yakut. Mereka memuji Allah dengan 70.000 bahasa. Suara mereka lebih indah dari suara Nabi Daud alaihi salam. Mereka mengatakan, kami diperuntukkan bagi orang-orang yang mendirikan salat dengan khusyuk dan konsentrasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pasti aku tempatkan dia di rumahku dan menjadikannya berada di sampingku. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepada orang-orang durhaka di antara umatmu yang tidak mengingatku, di mana saja engkau menghentikan anggota badanmu dari maksiat ketika berzikir kepadaku, jadilah orang yang khusyuk dan tenang. Apabila kamu berzikir kepadaku, jadikanlah lidahmu di belakang kalbumu. Jika kamu berdiri di hadapanku, berdirilah seperti berdirinya hamba yang hina serta bermunajat dengan hati yang takut dan lisan yang benar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepada orang-orang durhaka di antara umatmu yang tidak mengingatku, aku telah bersumpah kepada diriku bahwa siapa saja yang mengingatku, aku akan mengingatnya. Akan tetapi, jika orang-orang durhaka itu mengingatku, aku akan mengingat mereka dengan laknat. Ini tentang orang durhaka yang tidak lalai berzikir kepada Allah. Bagaimana halnya jika berkumpul pada dirinya kemaksiatan dan kelalaian? Seseorang sahabat berkata, pada hari kiamat manusia dikumpulkan seperti keadaan mereka dalam salat berupa ketenangan dan ketenteraman, serta rasa kenikmatan dan kelezatan dalam menunaikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang mempermainkan janggutnya ketika sedang salat. Beliau bersabda, kalau hati orang ini khusyuk, niscaya khusyuk pula anggota tubuhnya. Selanjutnya beliau bersabda, barang siapa yang hatinya tidak khusyuk, ditolaklah salatnya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk dalam salat tidak hanya dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun 2. Dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran Surat Al-An'am 92. Mereka itu tetap mendirikan salatnya. Quran Surat Al-Ma'arij 23. Ada yang mengatakan bahwa orang yang mengerjakan salat itu banyak, tetapi sedikit orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang yang berhaji itu banyak, tetapi sedikit yang mabrur. Burung itu banyak, tetapi burung bulbul hanya sedikit. Orang berilmu itu banyak, tetapi yang beramal sedikit jumlahnya. Salat adalah tempat ketundukan hati, kepasrahan, dan kehusyukan. Ini adalah tanda diterimanya amalan. Amalan sunnah itu ada syaratnya dan penerimaan pun ada syaratnya. Syarat amalan sunnah adalah ditunaikan fardunya dan syarat diterima amalan adalah kehusyukan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surat Al-Mu'minun 1-3. Dan ketakwaan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah 27. Tentang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mendirikan salat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah, dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan ibunya. Ketahuilah bahwa tidak ada yang membuat lalai dari salat selain pikiran-pikiran yang sibuk. Hal itu harus dihilangkan.
Kadang-kadang bisa dilakukan dengan salat dalam kegelapan atau di tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan, tidak menggunakan sajadah yang berwarna-warni, dan tidak mengenakan pakaian yang bercorak yang dapat menarik perhatiannya ketika sedang salat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan gamis bercorak yang diberikan Abu Jahal, lalu beliau salat. Setelah selesai salat, beliau meninggalkannya dan berkata, "Bawalah gamis ini kepada Abu Jahal. Pakaian ini telah melalaikanku dari salatku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memperbarui tali sandalnya. Kemudian, ketika sedang salat, beliau selalu memandangnya. Setelah selesai salat, beliau memerintahkan agar tali itu dilepas dan diganti dengan tali yang lama. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengenakan cincin emas pada jarinya sebelum hal itu diharamkan. Ketika duduk di atas mimbar, beliau melemparkannya dan berkata, "Ini telah menyibukkanku dengan sekali-sekali memandangnya dan sekali-sekali memandang kalian." Seorang sahabat salat di rumahnya dekat jendela, sementara pohon kurma di samping rumahnya sedang berbuah lebat. Sekali-sekali dia memandang buah kurma itu dan merasa kagum terhadapnya. Karena itu, dia lupa berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Lalu, hal itu disampaikan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Utsman memerintahkan agar buah kurma itu disedekahkan di jalan Allah. Kemudian, orang itu menjualnya dengan harga 50.000. Sementara itu, seorang ulama salaf berkata, ada 4 hal dalam salat yang sia-sia, yaitu berpaling, mengusap wajah, meniup debu pada tempat sujud dan salat di jalan tempat lalu lalang orang lain. Hal itu pun ditegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menghadap kepada orang yang salat selama dia tidak berpaling. Karena itu, jika sedang salat, Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri tegak seperti tiang. Sementara sahabat yang lain apabila sedang rukuk tampak tenang seperti benda mati sehingga tidak merasakan burung-burung yang hinggap di punggungnya. Semua itu merupakan sikap yang biasanya dituntut di hadapan orang besar dari penghuni dunia. Mengapa hal itu tidak dituntut di hadapan raja di raja? Dalam Taurat termaktub, "Wahai anak Adam, janganlah merasa lemah untuk berdiri di hadapanku dalam keadaan salat dan menangis. Aku adalah Allah yang dekat kepada kalbumu dan dalam gaib engkau melihat cahayaku." Abu Aliyah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Quran Surat Al-Ma'un 5. Dia menjawab, orang-orang yang lalai dalam salatnya hingga tidak sadar apakah dia pada rakaat genap atau pada rakaat ganjil. Sementara itu, Al-Hasan berkata, yaitu yang lalai terhadap waktu salat sehingga berlalu. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hambaku tidak selamat dari murka-Ku kecuali dengan menunaikan apa yang Aku wajibkan kepadanya."